Saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, ya bencana banjir di Sibolga Tapteng. Nah, tolong buat para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia ini segera kasih bantuan ya, segera gerakkan bantuan ke sana, terutama juga buat Marwara Sirait ya, jangan tutup mata, please. Tolong tunjukkan rasa pedulimu untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di Sibolga. Betul ya. sekali. Ya, jangan sok-sokan dulu kita membantu-bantu Palestina sana, sedangkan negara sendiri perlu dibantu ya. Apalagi kan kemarin dalam jangka 10 menit terkumpul 7 miliar bantuan sumbangan Natal untuk masyarakat Palestina. Indonesia dulu dibantu, sisihkan dulu 1 miliar saja untuk kota Sibolga. Saudara, teman-teman yang di Sibolga, di Tapteng yang lagi terkena banjir, mereka butuh bantuan, Pak. Gimana juga mau, Pak ya? 27 miliar, Pak ya? Oke, boleh nggak 1 miliar aja, sedikit aja dari uang yang terkumpul itu disalurkan sama teman-teman kita yang di Sibolga, Tapteng sana. Mereka pada hari ini lagi kena musibah banjir. Mereka minta tolong loh, Pak. Kabar dulu tim sar. Mereka minta tolong, mereka menjerit, mereka ketakutan, mereka kedinginan, Bapak. Tolong dong, Pak. Boleh lah, jangan yang jauh-jauh. Boleh bantu yang jauh, boleh. Tapi yang di depan mata kita ini lagi butuh bantuan. Teman-teman yang di Sibolga, di Tapteng yang lagi terkena banjir, mereka butuh bantuan, Pak. Mereka juga mau rasain Natal juga. Ini mau dekat-dekat Natal, mereka seperti ini. Mungkin mereka udah siap-siapin baju Natal, sudah siapin latihan Natal, tapi mereka kena musibah seperti ini. Mereka butuh bantuan, Pak. Dikit aja, mungkin sedikit aja kok, Pak. Bantuan ke teman-teman yang ada di Sibolga. Ya. Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan turut berduka, turut berbelasungkawa atas bencana alam yang menimpa saudara-saudari kita di Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kita doakan semoga saudara-saudari kita segera mendapatkan bantuan, segera mendapatkan pertolongan, serta mereka semua diberikan keselamatan, diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan semoga mereka bisa evakuasi ke tempat yang aman, dan pemerintah segera bergerak untuk memberikan bantuan makanan dan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudari kita di Sibolga. Bapak Maru Arar Sirait yang terhormat, inilah momen yang pas, inilah momen yang tepat bagi Bapak untuk berubah pikiran, mengurungkan niat Bapak. Di mana Bapak masih berpikir jauh di seberang sana, jauh di luar angkasa, sementara di dalam negeri, saudara sebangsa dan setanah air kita itu lagi mengalami musibah tanah longsor, banjir, rumahnya terendam, mereka terjebak, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan pertolongan, anak-anak mereka meninggal, anak-anak mereka tewas. Ini yang harus Bapak prioritaskan, ini yang harus Bapak utamakan. Saya mengajak semua umat Kristen kita kumpulkan donasi kita, donasi Natal kita untuk saudara-saudari kita di Sibolga. Kita harus menentang protes keras apa yang menjadi kebijakan dari Pak Maru Arar yang hendak mengumpulkan semua uang kolektif donasi kita kepada Palestina. Kita utamakan dulu saudara-saudari kita di Sibolga yang hari ini terkena dampak bencana alam. Kita berikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Daripada ratusan miliar kita buang ke Palestina, ya, saudara-saudari di Sibolga cukup dengan belasan miliar saja, ya, itu sudah sangat berarti, sudah bisa memberikan pertolongan. Jangan bangsa lain kita prioritaskan sementara bangsa sendiri menderita mati satu persatu di tanahnya sendiri. Tolong wahai para pejabat-pejabat, terutama Pak Marwara Sirait, buka matamu, buka hatimu, ya. Dengarkan teriakan, dengarkan tangisan dari saudara-saudari di Sibolga. Apalagi ini terjadi di tanah Sumatera, di mana tempatmu itu Anda berasal, di mana itu adalah kampung halaman Anda, di mana itu adalah saudara-saudari Anda juga. Si Tita bikin apa sa hospital bi? Work man. Oh Tuhan, apa salah negeri ini? Setelah beberapa daerah terkena bencana, hari ini kau turunkan lagi bencana di kota Sibolga. Ada puluhan orang terkena longsor dan tertimbun tanah, dan entah berapa lagi korban banjir dan air bah. Tolong bagikan video ini agar yang jauh dapat menghubungi keluarganya di Sibolga. Dan mari kita berdoa agar korban tidak bertambah, dan semoga Tuhan mengampuni kita. Pak Bupati, tolong kami dulu di sini, Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor, Pak Bupati.
Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Bupati. Ada sekitar 50 orang kami ini Bupati. Sekitar 50 orang kami sini Bupati. Di tengah hutan Bupati. Ada lagi jalan Maru keluar. Arar, tolonglah mereka Maru Arar. Tolong kasih bantuan Bantu dulu, mereka Bupati. Maru Yang Arar. mana bisa kami keluar di sini. Kiri kanan udah hancur. Kirimkan ini. helikopter Longsor. ke mereka Maru Arar. Longsor. Kiri kanan. Di pertengahan ada kami Bupati. Pray for Sibolga Tapteng. Jadi 2 hari belakangan ini hujan tuh nggak berhenti-berhenti di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah. Bahkan ada yang di Tapsel juga, sehingga menyebabkan debit air itu tinggi dan banyak banjir bandang. Hampir semua daerah Sibolga, Tapanuli Tengah itu pukul rata banjir. Menyebabkan infrastruktur itu rusak. Kayak sinyal juga sekarang udah nggak bisa dihubungin lagi. Dari tadi pagi udah nggak bisa sama sekali sinyal. Lampu juga mati. Dan yang paling mengenaskan udah banyak longsor. Bahkan mereka itu mengungsi ke hutan-hutan, banyak anak bayi, banyak balita, banyak lansia juga. Dan mereka sudah menyuarakan membutuhkan bantuan. Mereka sekarang lagi kedinginan di atas atap. Dan yang aku lihat bantuan tuh dari tadi pagi tuh sedikit banget. Nggak ada perahu karet, nggak ada apa-apa. Pergerakan pemerintah juga aku lihat agak slow. Aku tuh nggak tahu ya apa mereka nggak punya infrastruktur atau mereka nggak punya ban-ban karet. Aku nggak tahu. Tapi yang Giliran perlu kita Palestina tahu, cepat. kita siapapun kalian yang punya power, apalagi minta tolong banget kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur Sumatera Utara, tolong turun Pak, pakai helikopter. Banyak yang terjebak di hutan, banyak yang terjebak di rumah-rumah. Karena kalau dilihat juga, kalau pakai perahu karet pasti akan ke bawah arus. Bahkan semua akses kayak jembatan juga ke daerah Tapanuli udah rusak. Semua jembatan kena hantam, semua listrik juga udah padam. Terakhir ya yang bisa aku hubungin adik aku tuh di jam 1 siang dan sampai sekarang juga nggak bisa dihubungin sama sekali. Minta tolong banget ya yang bisa bantuan secepatnya, minta tolong Pak. Mungkin kalau kalian gak dinotis ini gak akan secepatnya bergerak bantuan. Kasihan mereka banyak yang tertimbun longsor, bahkan perumahan-perumahan juga udah tertimbun di sana. Berharap banget semoga bantuan cepat dan semoga sinyal-sinyal secepatnya kembali dan lampu-lampu. Karena kalau kita nggak tahu nih sinyal, kita nggak tahu keberadaan di sana kalau sinyal tuh nggak bagus. Dan semoga hujan cepat berhenti, karena sampai sekarang infonya hujan juga masih terus-terusan. Memberikan bantuan kepada Palestina adalah alasan kemanusiaan. Dan memberikan bantuan kepada Sibolga itu juga kemanusiaan. Dua-duanya manusia, kemanusiaan semua. Tapi mana yang lebih diprioritaskan ya? Tentu kita harus prioritaskan dalam negeri kita sendiri. Bangsa kita sendiri, orang-orang kita sendiri terlebih dahulu. Sesat cara pikir Anda ya, rusak nurani Anda. Jika di sekeliling Anda, saudara-saudari Anda mati kelaparan, mati bencana, membutuhkan pertolongan Anda, membutuhkan bantuan Anda, mereka teriak, mereka menjerit histeris, tetapi Anda buta, Anda tuli telinga Anda, buta mata Anda tutup semua pintu hati nurani Anda, dan Anda melihat jauh di seberang sana orang-orang di Palestina. Ayo Pak Marwar Sirait, saya tidak akan berhenti. Sudah ada beberapa video yang saya buatkan untuk Anda. Dan sampai dengan saat ini saya belum mendengarkan statement klarifikasi yang dimana Anda mengurungkan niat Anda. Itu artinya Anda tetap bersikukuh ingin mengadakan pesta Natal nasional yang dimana uang tersebut akan disumbangkan kepada Palestina. Ingat, sampai hari hal terjadi, sampai pesta Natal nasional itu terjadi ya, saya akan semakin gencar bersuara. Saya akan bersuara bahwa donasi tersebut berikan kepada saudara-saudari di Sibolga. Mereka lebih membutuhkan. Sibolga, Papua, dan saudara-saudari kita yang lain yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Tapi untuk hari ini, saat ini, kita utamakan dulu di Sibolga, karena itu lagi terkena dampak bencana alam. Mereka kebingungan, dan mereka kedinginan, mereka ketakutan, mereka kelaparan. Ya mau masak gimana kalau keadaan lagi seperti itu? Mau cari makanan di mana kalau situasi lagi seperti itu? Lagi dalam kepanikan. Makanya, kita membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan pertolongan, terutama dari pemerintah kita untuk cepat bergerak dulu. Beri mereka bantuan makanan, beri mereka bantuan obat-obatan, dan evakuasi mereka ke tempat yang aman, dan benahi rumah-rumah mereka yang terkena dampak banjir tersebut. Itu yang menurut saya harus lebih diprioritaskan, harus lebih kita pikirkan untuk tema Natal kita tahun 2025 ini. Kita fokuskan dalam negeri, kita fokuskan saudara-saudari kita fokuskan bangsa Indonesia, tidak memandang dia suku apa, dia agama apa, dia warna kulit seperti apa, kita tidak pandang seperti itu. Yang kita lihat adalah saudara-saudari bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri, dari Sabang sampai Merauke.
turut berduka atas bencana yang menimpa saudara kita di Tapanuli Selatan, banjir bandang yang menelan korban jiwa dan membuat saudara-saudara kita mengungsi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda. Semoga pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan perhatian, memberikan pertolongan, pemulihan kepada korban-korban banjir, dan terutama kepada Menteri Pemukiman dan Perumahan Marwarar Sirait. Kita percaya beliau akan memberikan bantuan yang sangat besar. Pasti untuk Menteri Marwarar Sirait, ke luar negeri saja dia bisa membantu 11 miliar, apalagi ke saudaranya yang ada di dekat wilayah dia, yang berada di negerinya sendiri. Tidak mungkin di bawah 11 miliar, pasti di atas 11 miliar. Betul. Kita tunggu saja aksi dari Bapak Marwarar Sirait memberikan bantuan secara langsung, dan semoga bantuan beliau lebih besar dari apa yang dia berikan ke negara lain. Terima kasih. Bang Polres Tanah Longsor, saya setuju dengan statement Anda bahwa Pak Marwarar Sirait, Anda harus memberikan bantuan kepada saudara-saudari di Sibolga dengan bantuan di atas 11 miliar. Karena Anda bisa memberikan 11 miliar kepada Palestina. Pasti untuk saudara-saudari sendiri, pasti lebih gede dong, pasti lebih besar dong. Kita berharap Anda bisa memberikan di atas lebih dari 11 miliar untuk saudara-saudari di Sibolga. Jika bantuan diberi kurang daripada itu atau tidak ada sama sekali, berarti Anda tidak punya kemanusiaan. Kemanusiaan yang Anda katakan beberapa waktu yang lalu saat Anda diwawancarai oleh para wartawan itu semua adalah bullshit, omong kosong. Uang persembahan Natal 2025 akan disumbangkan ke rakyat Palestina. Oh jangan Pak, soalnya kan acara Natal itu haram, otomatis uang yang didapatkan juga pasti haram dong. Mending bangun aja Pak gereja di negeri kita ini. Karena banyak Pak saudara-saudari kita nggak bisa ibadah Pak. Apalagi ini kan dapat dari Natal, ya kita gunakan aja untuk pembangunan gereja Pak. Terus kalaupun memang untuk kemanusiaan, bantu Pak di negeri kita Pak. Banyak yang nggak makan Pak di Papua sana, tadi manapun itu daerah terpencil, banyak yang nggak bisa makan, banyak yang sengsara Pak. Kemanusiaannya berupa apa Pak? Persembahannya Dek, persembahan itu uang ya. Oh, karena uangnya, ya udah pakai duit Bapak aja, atau Bapak bikin acara tersendiri Pak untuk penggalangan dana. Lagi pula kan ini Natal Pak, mending uangnya dibangun untuk gereja Pak. Kasihan loh Pak, banyak gereja yang dibakar Pak di negeri ini, banyak gereja yang tidak diperbolehkan izinnya oleh para oknum. Ini oknum loh aku bilang. Terus kasihan juga kan Pak, mereka nggak bisa beribadah. Jadi kan termasuk kegiatan kemanusiaan juga kan, membantu saudara-saudari kita. Ataupun kalau mau uangnya dipakai yang lainnya seperti yang aku bilang tadi, pakai ke orang-orang yang membutuhkan Pak di negeri Bapak. Sangat banyak Pak, bukan banyak lagi, sangat banyak. Terus kenapa harus uang? Karena persembahan itu nggak melulu tentang uang loh. Bisa jadi persembahan itu apa yang kita miliki. Misalkan nih, dia pengusaha peternak babi, terus dia mau ngasih persembahan 100 ekor babi. Apakah 100 ekor itu bakalan dikirim ke sana? Atau gimana? Coba dulu jelaskan. Nah, konsep persembahan itu apa yang kita dapat, apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan kita berikan lagi kepada Tuhan. Jadi nggak melulu tentang duit gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ini, kita mau kasih sebagai persembahan, kita mau bantu orang lain dengan apa yang kita punya, ya itulah persembahan itu. Pak Marwarar Sirait, jangan menyerah berbuat kebaikan, sebab kita hidup di dunia ini pasti banyak cobaan dan cacian. Tetap semangat, mangat. Karepmu cok, karepmu. Nah aku tak natalan gonku dewe lah. Ya tak natalan gonku dewe. Natalan kalau cuma buat memenuhi hasrat politik, mending bali ngarit ngono wae lah. Bali ngarit wae rasa do natalan ngono lho. Nek natalan guru ge pencitraan wis rasa natalan ora pati penting. Rekan juang, para netizen, Palestina jangan kita abaikan. Palestina itu masuk dalam daftar doa kita di keseharian kita. Di saat kita mau istirahat malam, saya selalu berdoa. Di saat pagi bangun tidur selalu berdoa. Saya selalu mendoakan Palestina supaya terjadi perdamaian, ada solusi yang bijak dari kebaikan dari bangsa-bangsa, memberikan solusi. Tapi terkait dengan dana Natal yang kata Marwarar Sirait, Ketua Panitia Natal Nasional Umat Kristen Indonesia, akan dikirimkan ke Palestina sekian miliar.
saya secara pribadi dan secara organisasi keberatan terkait dengan gaya dan caranya Marwarar Sirait. Diduga menjilat dari kelompok tertentu dan menjilat kepada presiden terkait dengan jabatan yang diberikan, dan dia akan berlanjut lagi. Saya mau sampaikan, Pak Marwarar Sirait, belum tentu apa yang Anda inginkan itu terjadi. Kenapa? Saya sudah katakan, berani bertanding kepada sekian ribu orang-orang pintar, orang-orang berilmu. Sesungguhnya Prabowo tidak akan sampai kepada 2029. Apabila ini nanti digenapi, apa yang saya katakan ini, Anda harus bersedia untuk saya jumpai, supaya saya ingatkan Anda kepada perpolitikannya Sintong Panjaitan, yang dimana Sintong Panjaitan diduga tidak mendapat kesempatan dari Faisal Tanjung sebagai Panglima TNI kala itu, merapat dia kepada Habibie. Ternyata Habibie tidaklah berkelanjutan dalam sebuah kepemimpinan jadi presiden. Akhirnya habis B.J. Habibie, habislah Sintong Panjaitan. Saya ingatkan kepada Marwarar apa rasanya, karena saya ada dalam sebuah persaudaraan terhadap saudara, karena saudara anak dari bapak tua saya, Sabah Sirait. Ketika beliau meninggal dunia, wafat, saya kan hadir di dalam acara melayat sampai kepada pemakaman di Kalibata. Saya hadir di situ, hadir Luhut Binsar Panjaitan, Ahok dan lain semuanya. Dan Luhut Binsar Panjaitan salut kepada Pak Sabah Sirait karena biografinya, riwayat hidupnya dibacakan sampai 1 jam lebih. Pertanda Sabah Sirait hebat di kalangan masyarakat semasa hidupnya. Jangan menjilat kepada penguasa, karena yang menyediakan masa depan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Anda Kristen, saya Kristen, yang membuat kita sehat panjang umur dan punya jabatan adalah Tuhan Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita rayakan Natal nasional, yaitu tanggal 25 Natal umum. Demikian saya sampaikan dari kilometer 626. Sekali kawan-kawan DVT saya yang mengatakan boikot Natal yang diselenggarakan oleh mereka, jangan berikan persembahan dan macam-macam. Dan kalau ini sampai nanti terjadi, dan kalau sampai ada pemboikotan Natal gara-gara ulah bapak ini, maka dia harus bertanggung jawab. Saya selalu. Saudara kita 27 miliar terkumpul hanya dalam waktu 10 menit. Sumbangan Natal nasional. Dan yang membuat terharu, Marwarar menyumbang 11 miliar dari kantong pribadinya. Dan nanti, uang persembahannya itu akan disumbangkan untuk adik kami Palestina. Nggak nyangka sebentar lagi Natal ya guys ya. Tapi Natal tak pernah afdol sebelum dapat ucapan dari orang spesial. Siapa orang spesialnya? Bang Haram. Biasanya Bang Haram akan buat spanduk isinya Haram mengucapkan Selamat Natal. Ya mudah-mudahan tahun ini Bang Haram nggak lupa ya. Salam Hatikvah, Bintang Daud, Yesua Hamasya, Singa Yehuda, Agu Necemba. Pernyataan terbuka kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait melakukan penggalangan dana melalui perayaan Natal Nasional Indonesia untuk kemanusiaan membantu Palestina. Menyikapi penggalangan dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dilakukan oleh Marwarar Sirait tersebut, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut. 1. Saya mengecam keras tindakan penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina yang dilakukan Marwarar Sirait dalam momen Natal nasional. 2. Bahwa penggalangan dana melalui perayaan Natal nasional untuk bantuan kemanusiaan ke Palestina adalah bentuk kemunafikan yang bermuatan pencitraan demi popularitas dalam kedudukan. 3. Bahwa masih banyak keluarga-keluarga umat minoritas Kristen yang hidup di dalam keprihatinan. Namun, kenapa hanya penggalangan dana kemanusiaan yang dilakukan untuk Palestina dalam momen Natal nasional tersebut? Kenapa tidak menggalang dana untuk keluarga umat minoritas Kristen? 4. Apakah Marwarar Sirait buta atau pura-pura buta selama ini atas penindasan dan penjajahan yang terjadi terhadap umat minoritas Kristen di Indonesia di dalam peribadatan dan terjajah oleh peraturan bersama 2 kementerian tentang perizinan pembangunan rumah ibadah gereja umat minoritas. 5. Di mana suara Marwarar Sirait
atas penindasan dan penjajahan terhadap umat minoritas Kristen yang dianiaya dalam peribadatan dan dijajah oleh surat keputusan 2 kementerian tentang pendirian pembangunan gereja. 6. Marwarar Sirait, saudara jangan jual kecap kemanusiaan atas nama Palestina di dalam momen Natal nasional untuk pencitraan, dan pungutlah donasi kemanusiaan untuk Palestina dari gerombolan mayoritas penganiaya umat minoritas Kristen dan penghujat Israel. Dan jangan pungut donasi kemanusiaan untuk Palestina dari umat minoritas Kristen Indonesia yang terbelenggu di dalam peribadatan. Melalui media sosial, saya sampaikan pesan terbuka kepada segenap umat minoritas Kristen Indonesia, kalian harus sadar sakitnya dianiaya dan dijajah peribadatan kalian. Dan jangan terbius oleh siapapun yang mengumpulkan sumbangan melalui perayaan Natal nasional atas nama kemanusiaan untuk Palestina. Lebih baik kita sesama umat minoritas Kristen Indonesia membantu yang terdekat sesama kita yang tidak mampu. Kenapa harus membantu orang jauh yang bukan siapa-siapa bagi kita? Biarkanlah Allahnya Abraham sebagai pemilik alam semesta yang melihat, menilai, dan membantu apakah perlu Palestina dibantu. Itu pun kalau Allahnya Abraham berkenan mau membantu Palestina. Kata penutup, saudara Marwarar Sirait jangan menembak di atas kuda dalam perayaan Natal nasional Indonesia. Jangan tunggangi Natal untuk kepentingan pribadi dan pencitraan. Saya berjalan di dalam hukum Taurat dan berdiri di atas Taurat bersama Israel. Ini kondisi Tapteng Sibolga sedang terisolasi dari seluruh akses masuk jalan darat. Hari ini liputan dari teman-teman para relawan kebencanaan Sumut, itu banyak truk tertahan di Tarutung menuju Sibolga, bahkan yang mengantar bantuan pun terhalang, mengantar logistik dari kemarin itu terhalang. Nah, mereka ada yang mencoba masuk dari Jalan Barus juga, ada juga yang terhalang di sana. Nah, kalau akses dari Padang Sidimpuan menuju ke Tapteng itu sama sekali tertutup. Jadi besar harapan kepada BPBD Sumatera Utara, mohon petunjuk dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobi Nasution, agar mengirimkan helikopter, karena masih banyak saudara-saudara kita di Tapteng yang mengungsi terisolasi, ada yang di hutan seperti di Tuka, di hutan Abolon itu mereka kiri kanan itu ada sungai, dua-duanya sungainya banjir, mereka berada di atas bukit, di videonya juga viral tuh. Nah itu ada sekitar 60 orang lebih, nah itu masih terisolasi, bayangkan mereka makan dari mana gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di pemukiman tentu rumahnya yang rusak, dapur rusak ya. Jadi hari ini juga mereka makan dari mana? Paling dari warga sekitar, apalagi di daerah Pandan, kemudian Sibuluan, nah Sarudik, ya semua merata. Nah, di situ butuh bantuan dengan cepat. Kalau bantuan lokal sepertinya sudah ada, tapi tentu tidak mampu. Jadi mohon bantuan yang cepat tentu kepada Bapak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Bobi Nasution, ini agar segera bisa memberikan bantuan jalur udara. Itu yang bisa menembus lokasi pada saat ini, karena jalur darat itu semuanya tertutup. Jalur udara dan jalur laut tentunya itu yang bisa masuk ya. Tapi yang jelas evakuasi cepat itu dari jalur udara. Semoga bantuannya itu bisa cepat sampai dan teman-teman kita bisa mendapatkan bantuan evakuasi, bantuan makanan, bantuan obat-obatan medis ya, bantuan logistik, dan semuanya sedang berada dalam situasi yang sangat sulit gitu ya, kelaparan, kedinginan, dan butuh uluran kita.
Mohon kepada bapak-bapak yang lebih berwenang dalam hal ini agar bisa bergerak cepat, itu besar harapan. Saya menyampaikan harapan dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Pukul 8 kemarin abang saya mengirimkan video ke saya, banjir itu waktu semata kaki itu pukul 8 pagi. Pukul 11 dia kirim sudah sebetis gitu ya. Nah siang sudah putus komunikasi dengan abang saya yang tinggal di Tapteng di Tolang, nah, gitu ya. Sampai hari ini tidak ada komunikasi. Begitu berita saya lihat ternyata Sungai Pandan sudah banyak juga kayu gelondongan gitu ya. Nah, udah ada terjadi banjir gitu. Nah, sampai sekarang tidak ada komunikasi ya. Ya, ada satu teman di Sibolga bisa berkomunikasi. Itu pun lambat responnya. Saya WA centang 1. Nah, baru kemudian beberapa jam kemudian baru centang 2 baru datang. Bang, kami lagi down server bang gitu ya, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, listrik padam, semuanya padam, jaringan juga lagi down gitu. Nah itu mohon bantuannya kepada bapak-bapak BPBD Sumatera Utara. Terima kasih. Shalom semuanya, aku mau mengajak kita semua berdoa bersama untuk masyarakat Sibolga yang terkena banjir dan longsor. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh keprihatinan. Mohon balas kasihan dan perlindungan-Mu bagi saudara-saudara kami di Sibolga yang sedang mengalami musibah banjir dan longsor. Kami melihat penderitaan mereka, kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa orang-orang terkasih. Kami merasakan kesedihan dan ketakutan yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Roh Kudus, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada mereka yang sedang berduka. Hiburlah hati mereka yang kehilangan. Kuatkan iman mereka yang sedang lemah. Kirimlah pertolongan-Mu melalui tangan-tangan kasih para relawan, pemerintah, dan semua orang yang peduli. Tuhan, lindungilah mereka dari bahaya yang lebih besar. Jauhkan penyakit dan kelaparan. Berikanlah mereka tempat yang aman untuk berlindung, makanan yang cukup untuk bertahan hidup, dan air bersih yang untuk menghilangkan dahaga. Tuhan Yesus, sentuhkanlah hati para pemimpin kami agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk membantu saudara-saudara kami di Sibolga. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi bencana ini. Kami juga berdoa untuk para relawan yang bertugas, yang sedang bekerja di lapangan. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat yang tidak pernah padam. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan mara bahaya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau sanggup memulihkan keadaan yang sulit ini. Kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dan pulihkanlah Sibolga dari bencana ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semoga warga Sibolga, masyarakatnya semua dalam perlindungan Tuhan, dan semoga bencana ini cepat berakhir. Tuhan akan menolong, dan semoga banyak relawan dan pemerintah cepat menangani semuanya. Salam damai sejahtera, begitu selamat berjuang kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Yang saudara saya sehat-sehat selalu, amin. Nah, teman-teman, itu aja video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana saudara-saudara kita yang berasal dari suku Batak, mereka buka suara terkait dengan pernyataan Bapak Menteri Marwar Sirait yang mengatakan bahwa persembahan Natal tahun ini akan diberikan kepada Palestina. Dan saudara-saudara kita dari Batak sendiri sekarang mereka buka suara serta menantang Pak Menteri Sirait uji nyali terkait dengan bencana yang melanda Sumatera Utara, khususnya Sibolga dan sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa persembahan Natal untuk tahun 2025 ini dialihkan bukan lagi di Palestina, dan mereka meminta supaya dana tersebut akan disalurkan kepada saudara kita yang terkena bencana di Sumatera Utara. Nah, teman-teman, saya mengajak kita untuk bersimpati dan berempati kepada saudara kita yang mengalami bencana pada saat ini. Saya mengundang umat Kristiani di
di seluruh Indonesia. Ayo kita bergandengan tangan membantu saudara kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan sekitarnya. Jadi oleh karena itu saudara, saya juga berharap kiranya persembahan Natal tahun ini terkait dengan perayaan Natal Nasional tahun 2025 jangan lagi disalurkan ke Palestina, disalurkan saja di dalam negara atau di negeri ini, karena negeri ini sedang dalam pergumulan berat yang dimana-mana ada bencana, khususnya di Sumatera Utara, Kabupaten Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan bahkan sekarang ada Aceh Singkil sedang mengalami banjir di sana. Dan kita berharap kepada panitia Natal tahun 2025 Natal Nasional supaya persembahan Natal sekali lagi jangan dialihkan kepada negara lain. Mari kita memperhatikan bangsa kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang melakukan yang terbaik, yang membangun negeri ini. Jangan jauh-jauh dari negara lain, sementara negara lain tidak tahu siapa saudara bukan, siapa-siapa bukan juga. Nah, tetapi yang paling kita perhatikan adalah rakyat Indonesia sendiri yang banyak mengalami persoalan hidup, kemiskinan di mana-mana, dan juga pekerjaan tidak ada. Mari kita membantu saudara kita yang betul-betul membutuhkan, bukan negara di seberang lautan, tetapi negara sendiri yang terus-menerus membutuhkan dana sangat-sangat berguna bagi kehidupan mereka. Sekali lagi, mari kita dukung saudara kita yang mengalami bencana di sana, dan kiranya saudara dan saya tergerak hati untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana, bukan hanya dalam doa tetapi melalui dana atau materi atau moral yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita. Jadi, oleh karena saudara, kiranya video ini di-share di mana-mana, dan kiranya saudara umat Kristiani tergerak hatinya untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami bencana berapapun akan disalurkan kepada mereka. Sekali lagi, persembahan Natal tahun ini kita tidak mau kalau di negara lain akan diberikan, tetapi kita mau kalau dana tersebut diarahkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan ada di daerah-daerah lain dan Papua, dan semuanya masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bantuan dan sangat menunggu bantuan dari pemerintah. Jadi video ini saya buat bukan saya memprovokasi keadaan, bukan saya memprotes terkait dengan hal kebaikan ke negara lain, bukan, tetapi dalam momen Natal ini kurang tepat apabila itu dijadikan sebagai aksi penggalangan dana dan diberikan kepada negara lain. Nah, terkait dengan keputusan dan pernyataan Bapak Menteri Marwar Sirait bahwa persembahan Natal akan diberikan kepada Palestina, itu baik, tetapi kurang tepat apabila dipakai momen yang sangat sakral ini di dalam umat kekristenan. Ya, kalau di luar Natal, mungkin selesai Natal Anda melakukan aksi penggalangan dana dengan kemanusiaan di Palestina, yuk silakan. Ya, tetapi jangan pada saat perayaan Natal Anda melakukan itu seolah-olah Anda mempolitisasi agama dalam hal kepentingan pribadi. Jadi oleh sebab itu, kiranya dana yang sudah terkumpul, bahkan Bapak Menteri Marwar Sirait memberikan donasi atau dana 11 miliar untuk Palestina. Lalu bagaimana kalau dialihkan dana itu kepada saudara kita yang ada di Sumatera Utara? Itu lebih bagus, lebih bermanfaat, dan lebih sangat-sangat bermanfaat bagi saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana. Rumahnya habis, materi moral dan semua hartanya habis dibabak oleh bencana alam, dan persembahan Bapak Menteri ini sangat berguna di sana sebenarnya. Jadi oleh sebab itu saudara, kita berharap Bapak Menteri buka hati, jangan hanya kita bersuara terkait dengan negara yang jauh di seberang lautan, tetapi di depan mata kita tuh mata ini sangat salah kaprah apabila hal itu terjadi. Jadi momen ini silakan Pak Menteri lakukan aksi yang terkait dengan kemanusiaan di negeri sendiri, jangan di negara lain. Ya, kalau negara lain belum tentu negara tersebut akan mendukung ini, ya, membantu Anda, belum tentu, ya, dan belum tentu juga dana tersebut nanti
terarah kepada masyarakat yang Anda dukung. Tapi kalau di tangan orang-orang yang ada di Palestina, yaitu Hamas, aduh habis saudara. Jadi oleh sebab itu kita berharap sekali lagi kiranya pemerintah Indonesia memperhatikan keadaan yang tidak sedang baik-baik saja di Indonesia. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.